teman-teman, selamat datang di podcast kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Faisa dengan NIM akhir 076. Dan saya Nur Kamilia dengan NIM akhir 083. Senang sekali bisa menemani teman-teman semua dalam podcast kali ini. Podcast ini kami buat sebagai bagian dari tugas pada mata kuliah yang kami ikuti. Mata kuliah ini dibimbing oleh dosen pengampu kami, yaitu Dr. Dedi Dede Rosyadi, ZA Humaniora, yang telah memberikan banyak ilmu dan wawasan kepada kami. Melalui podcast ini, kami ingin berbagi dan berdiskusi mengenai topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita di sehari-hari. Topik ini yang akan kita bahas hari ini adalah tentang media sosial, mulai dari manfaatnya, dampaknya, hingga bagaimana cara menggunakan media sosial dengan bijak. Semoga podcast ini tidak hanya menjadi tugas mata kuliah, tetapi juga bisa memberikan pengetahuan dan inspirasi bagi teman-teman semua. Jadi, jangan kemana-mana ya. Mari kita mulai pembahasan kita tentang media sosial. Benar sekali, sekarang hampir semua orang menggunakan media sosial. Bahkan banyak orang yang tidak bisa lepas dari ponsel mereka karena ingin terus membuka media sosial. Betul sekali, beberapa aplikasi yang paling sering digunakan saat ini misalnya seperti TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, dan juga WhatsApp. Aplikasi tersebut membuat kita bisa menyimpan berbagai foto, video, cerita, bahkan melakukan siaran langsung seperti ini. Ya, betul sekali. Dan media sosial juga sering menjadi tempat munculnya berbagai tren yang cepat sekali menyebar. Ngomong-ngomong soal tren, aku pernah melihat sebuah kasus yang cukup menarik di media sosial. Ada seorang siswa yang awalnya hanya membuat video belajar sederhana di media sosial. Oh ya? Terus bagaimana kelanjutannya? Video tersebut ternyata banyak ditonton oleh orang-orang di luar sana. Banyak pelajar lain yang merasa terbantu karena penjelasannya mudah dipahami. Akhirnya, video tersebut viral dan akun media sosialnya memiliki banyak sekali pengikut. Wah, itu contoh dampak positif dari media sosial ya. Dari yang awalnya hanya berbagai ilmu, akhirnya bisa membantu banyak orang. Betul sekali, bahkan sekarang banyak orang yang menggunakan media sosial untuk membuat konten, edukasi, tutorial, atau berbagai pengalaman belajar. Sekarang kita masuk ke bagian yang tak kalah penting, yaitu bagaimana cara mengatur waktu dalam menggunakan media sosial. Karena jujur saja, banyak dari kita yang sering merasa waktu cepat sekali habis hanya karena terlalu lama bermain media sosial. Benar sekali. Kadang kita hanya berniat membuka media sosial selama 5 menit, tapi tanpa sadar sudah 1 jam, bahkan lebih. Hal ini biasanya terjadi karena kita terus-menerus melihat konten yang tidak ada habisnya. Iya lagi, apalagi sekarang banyak fitur seperti video pendek yang buat kita terus ingin menonton video berikutnya. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah membuat batasan waktu penggunaan media sosial. Misalnya, kita hanya menggunakan media sosial selama 30 menit atau 1 jam dalam sehari. Selain itu, kita juga bisa membuat jadwal tertentu. Contohnya, membuka media sosial setelah menyelesaikan tugas sekolah, pekerjaan, atau kegiatan penting lainnya. Dengan begitu, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang lebih penting terlebih dahulu. Baru setelah itu menggunakan media sosial sebagai hiburan. Cara lain juga
cukup efektif adalah mematikan notifikasi yang tidak terlalu penting. Betul sekali, karena seringkali notifikasi membuat kita tergoda untuk terus membuka handphone walaupun sebenarnya tidak ada hal yang benar-benar penting. Selain mengatur waktu, kita juga harus belajar menggunakan media sosial dengan bijak. Bijak dalam arti kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum memposting sesuatu. Apakah postingan tersebut bermanfaat? Apakah bisa menyakiti orang lain? Atau justru memberikan dampak positif? Benar sekali, kita juga harus berhati-hati saat membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, dan hal-hal yang bersifat privasi. Karena di internet kita tidak pernah tahu siapa yang melihat informasi tersebut. Oleh karena itu, juga menjaga privasi sangatlah penting. Selain itu, kita juga harus menyaring informasi yang kita terima. Iya, karena di media sosial banyak sekali berita yang belum tentu benar. Sebelum mempercayai atau membagikan informasi, kita harus memastikan dulu sumbernya. Dengan cara ini, kita bisa membantu mengurangi penyebaran berita hoax yang sering terjadi di media sosial. Hal lain yang juga penting adalah menjaga etika saat berinteraksi di media sosial. Misalnya dengan menggunakan bahasa yang sopan saat berkomentar dan menghargai pendapat orang lain, meskipun kita memiliki pandangan yang berbeda dengan yang lain. Benar, kita juga harus menghindari perilaku seperti menghina, mengejek, atau merendahkan orang lain di media sosial. Karena kata-kata yang kita tulis di internet bisa berdampak besar sekali bagi kesehatan mental orang lain. Selain itu, kita juga bisa menggunakan media sosial sebagai tempat untuk mengembangkan diri, mengupgrade diri, dan menyebarkan hal-hal positif lainnya. Contohnya dengan mengikuti akun-akun yang memberikan konten edukasi, motivasi, dan keterampilan baru untuk mengupgrade diri kita. Sekarang banyak sekali konten yang bisa membantu kita belajar berbagai hal, seperti belajar bahasa asing, memasak, desain grafis, hingga tips belajar yang efektif. Iya, benar sekali. Media sosial juga bisa menjadi tempat untuk menunjukkan bakat dan kreativitas kita. Misalnya nih, dengan membuat konten tentang hobi kita seperti menggambar, bernyanyi, menulis, atau membuat video edukasi yang lainnya. Siapa tahu dari hobi kita ini bisa mendapatkan kesempatan baru atau bahkan mengembangkan karir di masa depan. Namun tetap ingat bahwa keseimbangan itu penting sekali. Kita tidak boleh membiarkan media sosial mengambil terlalu banyak waktu dari kehidupan kita. Benar sekali, kita tetap harus meluangkan waktu untuk belajar, berinteraksi langsung dengan keluarga, teman, serta melakukan aktivitas lainnya yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena pada akhirnya media sosial hanyalah sebuah alat. Baik atau buruknya tergantung bagaimana kita menggunakannya. Jika digunakan dengan bijak, media sosial bisa menjadi sumber pengetahuan, inspirasi, bahkan peluang untuk kita di masa depan. Namun, jika digunakan secara berlebihan tanpa kontrol, media sosial justru bisa memberikan dampak negatif bagi kehidupan kita dan sekitar kita. Jadi, mulai sekarang, mari kita belajar untuk mengatur waktu, berpikir sebelum memposting, menjaga etika, dan menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif.
Dengan begitu, kita bisa mendapatkan manfaat dari media sosial tanpa harus terjebak dalam dampak negatifnya. Semoga pembahasan kita hari ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Dan semoga media sosial bisa kita jadikan sebagai tempat untuk berbagai inspirasi, belajar hal baru, dan menyebarkan kebaikan-kebaikan lainnya. Dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kami hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.